Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, sukacita pagi, siang, malam, bahkan kembali setiap hari kami beribadah kepadamu. Kami selalu mengingat Tuhan dalam setiap tingkah kami, laku kami, apa yang kami buat setiap hari. Kami tetap percaya Tuhan ada dan melihat keberadaan kami, deteksi semua apa yang kami pikirkan, dan juga Tuhan tahu segalanya. Saat ini kami minta hujan kembali. Tetap dari beberapa hari bumi ini sangat panas Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu selalu. Berikan hujan ya Tuhan tepat pada waktunya. Kami akan terus meminta kepadamu sampai Kau berikannya, dan kami tidak henti-hentinya memohon sampai jawaban doa itu tergenapi. Kami tetap berpuasa setiap hari, menjauhkan segala perilaku yang buruk, dan jika kami bersalah baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, ampuni kami ya Tuhan. Kami manusia, kami tidak bisa sempurna, tapi kami selalu mau bertobat. Kasihani kami ya Bapa dalam segala apa yang kami buat setiap hari. Berikan kami kesejukan seperti Engkau menyejukkan bumi, dengan jika Engkau berkenan mengabulkan doa kami, memberikan hujan di mana Kalimantan, di mana kami berada, Kalimantan Tengah saat ini begitu menyengat dan sangat panasnya. Karena itu kami mohon hujan daripadamu Bapa. Kami percaya seperti sabda firman-Mu yang Kau berikan ke bumi, demikian hujan berkat-Mu akan tercurah. Begitu juga dengan hujan yang dari langit. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami percaya kami sudah menerima dan akan menerima, bahkan kami tetap menunggu jawaban doa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Pembacaan kitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Raja 17 ayat 7 hingga dengan ayat 23 dengan perikop keruntuhan kerajaan Israel yang berbunyi demikian. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di mana mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diikut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menganggarkan bentuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya pada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap bendera langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahkan pula, mereka mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api, dan melakukan penyembah pada Allah, dan memperbudak diri dengan melakukan jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolong segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok sampai habis mereka dibuang dari hadapannya. Ketika ia menguasai Israel dalam Dewa Gadang, maka mereka mengangkat Yerobeam menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hamba-Nya para nabi. Orang Israel takut kedatangannya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta,
dari Hawa, dari Hamat dan Sefarwat. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan, sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa saya yang berbuat ketahuan dan yang Tuhan suruh diam di kota-kota Samaria, tidaklah melakukan beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya singa-singa ke antara mereka, yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak melakukan beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah satu imam yang telah kamu dari sana, dalam ruangan. Biarlah dia pergi dan diam di sana, dan ajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benen, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Hawa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwat menyembahkan anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelech dan Anamelech, para allah di Sefarwat. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antara mereka di atas kota. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya. Dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung. Kepadanya lah kamu harus berbakti. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Maaf saudara-saudara, saking senangnya saya mendengar apa yang dibaca hari ini, jadi berlanjut yang ayat 23 tadi ya sampai dengan ayat yang ke 41 perikopnya adalah orang-orang Samaria. Jadi puji Tuhan hujan saudara. Demikianlah jawaban doa kita kalau kita benar-benar memohon. 1 minggu saya sudah minta hujan kepada Tuhan dan hari ini dikabulkannya. Puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah Bapa, terpujilah Roh Kudus, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus pasti menjawab permintaan doa orang-orang yang benar-benar menanti dengan sungguh-sungguh dan bertobat. Terima kasih Bapa di surga, apa yang kami baca dan dengar kiranya menjadi kesaksian bagi kami bahwa Engkau memang dahsyat. Engkau mendengar seruan doa kami karena Engkau Allah yang hidup. Walaupun Engkau bertata di surga, tetapi Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Kau mendengarkan setiap permohonan kami, orang-orang berdosa, orang-orang yang ingin hidup dalam pertobatan. Kami setiap hari mengakui dosa-dosa dan salah kami dan hanya mau menyembah kepadamu, Tuhan yang hidup, yang bertata di seluruh jagat raya semesta ini, yang kami kenal di dalam kasih Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Karena itu setiap hari kami mau bertobat, setiap hari kami mau hanya untuk datang kepada Sang Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus.
Terima kasih atas hujan yang Kau berikan saat ini. Kami benar-benar mendapat jawaban doa ini. Kami bahagia memiliki Tuhan Yesus yang benar-benar berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Firman-Mu akan berkuasa menyelamatkan jiwa kami dari penyembahan-penyembahan kepada ilah lain, dan kami hanya percaya kepada Tuhan yang mendengar, yang hidup, walaupun tak terlihat oleh mata telanjang atau mata rohani saja yang dapat merasakannya. Tuhan, kami benar-benar ada, bertata di setiap tempat dan juga ada di mana-mana tempat, di badai, di langit, di surga, di bumi, dalam hujan, dalam panas, dalam segala hal. Tuhan ada, Tuhan meliputi segala sesuatu di bumi ini. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus berkuasa atas kita semua yang percaya padanya. Belebat hujannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Sejuk kembali bumi ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.